Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadil Sanudin dengan NIM S1B12109 dari jurusan S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Arsitektur Eklektik guna memenuhi tugas Sejarah Arsitektur dengan dosen pembimbing Ibu Sriwayuni STMT. Arsitektur eklektik. Menurut definisi dari Encyclopedia of American Architecture, arsitektur eklektik berarti suatu gaya atau pergerakan, di mana bentuk-bentuk dan detail dipilih dari beberapa gaya atau bangunan di masa lalu. Eklektik berasal dari bahasa Yunani atau eklegein, yang artinya memilih sesuatu, to pick out. Istilah ini ditemukan pada filsafat dan juga bidang seni, yaitu pembentukan atau pemilihan dari beberapa sistem, kemudian menciptakan suatu pola pemikiran baru. Pemikir eklektik mencoba untuk mengkombinasikan doktrin-doktrin yang dianggapnya valid atau disatukan. Walaupun pemikiran-pemikiran tersebut tidak dapat disatukan pada satu kesatuan yang utuh, pola pemikiran yang bersifat eklektik sebenarnya sudah lama berlangsung, yaitu sejak abad kedua sebelum Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fadil Sanudin dengan NIM S1B12109 dari jurusan S1 Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Arsitektur Eklektik guna memenuhi tugas Sejarah Arsitektur dengan dosen pembimbing Ibu Sriwayuni STMT. Arsitektur eklektik. Menurut definisi dari Encyclopedia of American Architecture, arsitektur eklektik berarti suatu gaya atau pergerakan, di mana bentuk-bentuk dan detail dipilih dari beberapa gaya atau bangunan di masa lalu. Eklektik berasal dari bahasa Yunani atau eklegein, yang artinya memilih sesuatu, to pick out. Istilah ini ditemukan pada filsafat dan juga bidang seni, yaitu pembentukan atau pemilihan dari beberapa sistem berpikir, kemudian menciptakan satu pola pemikiran baru. Pemikir eklektik mencoba untuk mengkombinasikan doktrin-doktrin yang dianggapnya valid untuk disatukan. Walaupun pemikiran-pemikiran tersebut tidak dapat disatukan pada suatu kesatuan yang utuh, pola pemikiran yang bersifat eklektik sebenarnya sudah lama berlangsung, yaitu sejak abad kedua sebelum Masehi Yunani. Pada saat itu, mulai tumbuh benih-benih intelektualitas yang dimotivasi oleh filsuf besar Yunani, yaitu Plato dan Aristoteles, yang berangkat dari pandangan yang bersifat kosmologis untuk mencari kebenaran. Contoh lain terdapat pada generasi filsuf Yunani yang tumbuh kemudian seperti Antiochus yang mengkombinasikan pemikiran stoikisme dan skeptisme dan pemikiran Panaetius sekitar 185 sampai 109 sebelum Masehi, di mana diberbasiskan pemikiran Platonisme dan Stoicisme. Untuk faktor-faktor penyebab timbulnya eklektisme, yaitu yang pertama ada masyarakat sedang cenderung mengalami kejayaan, rasio ekonomi, dan imperialisme kaum lapisan tengah yang disebut sebagai kaum borjuis. Yang kedua, tugas arsitek terlanjur sempitkan menjadi alih dekorasi. Akhirnya karya-karya arsitektur menjadi tidak berkembang, tidak dihasilkannya karya-karya lain dan tidak monoton. Untuk yang ketiga, ketidaktentraman pada pergantian abad 19 sampai 20 untuk mencari obat dan gerakan gaya yang disebut Art Nouveau. Adanya mental penjiplak yang menimbulkan dualisme yang tragis bila mengingat bahwa manusia barat kreatif. Dualisme antara statika bahkan kemacetan cipta karya arsitektur dengan dinamika serta sukses luar biasa dari alam dan teknologi. Untuk ciri-ciri arsitektur eklektik dapat kita lihat seperti gambar berikut. Pengulangan bentuk-bentuk lama dan bangunan arsitektur eklektik. Yang kedua, memadukan unsur-unsur dalam bentuk sendiri dan dikembangkan menjadi bentuk baru. Untuk DNA dari rumah arsitektur eklektik dapat kita lihat seperti gambar berikut. Dan untuk struktur dan konstruksi, struktur, konstruksi, dan material, terdapat 3 konsep, yaitu konstruksi dasar dari estetika, materialisme, dan ekspor struktur. Dalam semua tema-tema dan konsep-konsep, terdapat 79 prinsip-prinsip rancangan yang sifatnya spesifik dan 16 prinsip-prinsip umum. Untuk elemen dan ornamen, elemen bangunan. Elemen struktur bangunan adalah alat atau bagian dari sebuah sistem bangunan yang bekerja untuk menyalurkan beban oleh adanya bangunan di atas tanah.
Untuk ornamen bangunan, merupakan dekorasi yang digunakan untuk memperindah bagian dari sebuah bangunan atau objek. Ornamen arsitektural dapat diukir dari batu, kayu, atau logam mulia, dibentuk dengan plester atau tanah liat, atau terkesan ke permukaan sebagai ornamen terapan. Untuk contoh ornamen berikutnya, dapat kita lihat seperti gambar berikut. Pada arsitektur eklektik, saya mengambil bangunan Pierre Fignon, Gereja Katolik Madeleine. Gereja ini merupakan contoh representatif dari arsitektur eklektik, mengambil gaya kuil antik Romawi, berciri Korintian, octastyle, dan peripeteral sebagaimana terlihat pada kolom-kolom, kepala tiang, dan pedimen penuh dengan hiasan dan patung. Mungkin itu saja presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.